Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat pecinta bonsai pada khususnya, dimanapun Anda berada. Di sini saya Ki Pleret akan memperkenalkan hasil koleksi saya sendiri, yang mana dengan secara otodidak saya membuat, apalagi dalam suatu masa pandemi seperti ini, COVID-19. Jadi untuk sahabat bonsai, mari kita berkreasi, membuat sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Daripada kita bengong, sekalian kita bisa menjemur diri demi kesehatan kita bersama. Pembudaya baru jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk membuat kreasi dari hati nurani kita. Saya jumpai banyak, saya jumpai di kota, di desa, di pelosok-pelosok perkampungan. Banyak sekali yang membudidaya, yaitu bonsai. Sebisa-bisanya, tidak apa-apa. Oleh karena itu, harapan dari kami, para pakar bonsai, para ahli di dalam bonsai, kami pribadi mohon saran, mohon arahan, supaya hasil dari kreasi kami yang otodidak, bikin kreasi dengan naluri kami sendiri. Mohon saran, arahan akan kita terima, khususnya bagi rekan-rekan pemula seperti saya, biar lebih maju di dalam bonsai yang akan datang. Di sini saya Ki Pleret akan memperkenalkan hasil daripada koleksi atau budidaya, yang mana biarpun jelek, justru itu kami akan menampilkan, mohon arahan dan sarannya dari pakar-pakar. Dan untuk pemula, jangan takut-takut, ada pembimbing. Monggo, mari silahkan lihat koleksi di Ki Pleret dari satu ke satu. Mohon maaf karena Ki Pleret tidak punya halaman yang luas, jadi dengan terpaksa seadanya. Dengan apa ini terlalu berdekatan, kelihatan kurang nyaman. Tidak apa-apa, yang penting bonsainya. Yes. Pemirsa, ini adalah serut, tidak asing lagi bagi pecinta bonsai. Di sini ini baru saya mendapatkan kurang lebih 1 tahun. Kemudian ini belum kita bentuk, belum kita ikati. Kemudian ini masih kita liarkan, yang mana mengambil cabang-cabang biar agak besar terlebih dahulu. Ini serut, bonggolnya tidak kalah, cukup lumayan bagi saya. Kemudian saya menginjak ke ini. Di sini ini kebetulan tidak secara langsung kami sendiri kerja bakti
dengan warga, kemudian mendapatkan ini. Orang Jawa bilang ini adalah remplas. Nah, remplas ini kita tanam terlebih dahulu, yang mana biar tumbuh daripada pohonnya, kemudian kita besarkan. Setelah kita besarkan baru kita ambil. Ini belum jadi, jadi ini remplas kalau orang Jawa bilang. Kemudian lari ke ini, tidak asing lagi, dijumpai di mana-mana, di kampung, di desa, di kota. Ini adalah pohon beringin, tapi beringin sungsang. Jadi ini di atas, yang di atas. Nah, ini di atas. Kemudian mulai kita bentuk, ini belum jadi, tapi sudah kelihatan daripada postur tersebut. Cukup lumayan. Jadi posturnya, cabangnya, ya. Kemudian ini adalah maskot dari kami, yang mana kami beli waktu itu masih kecil. Saya pas menyukai dia daripada bonsai. Kemudian saya di jalan menemukan ini di dalam pot yang sudah dibuang. Kemudian saya piara, kita rawat. Ini kurang lebih 30 tahun. Kemudian kita bentuk sampai sekian lama, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat akarnya banyak sekali, penuh dengan akar. Nah, penuh dengan akar. Nah, inilah hasil sementara yang paling lama saya menyukai, dengan kreasi saya, dengan hati nurani saya sendiri, tanpa ada yang membimbing. Inilah. Maka dari itu kami mohon arahan dari para pakar untuk mengoreksi atau memberikan masukan kepada kami. Berikut, nah ini kami mendapatkan ini, kebetulan saya jalan-jalan di hutan, yaitu di alas Wonosari, Gunung Kidul. Kami menemukan ini diapit, yaitu batu orang Jawa bilang ini batu yang melilit kepada ini. Namanya kami sendiri lupa, belum begitu mengenal, tapi saya melihat daripada posturnya, saya menyukai, dan ini terbukti indah sekali bentuknya. Kemudian tidak lepas daripada itu, saya kenalkan ini adalah serut. Nah, serut ini memang dari sononya sudah terbentuk. Kemudian, nah inilah wajah daripada serut. Ini belum jadi, selesai baru kita buka dari ikatan, kita arahkan, tapi ini belum jadi, masih lama prosesnya. Kemudian mulai dari postur, ketinggian, bentangannya kami kira sudah cukup. Barangkali ada koreksi dari para pakar, mohon arahannya. Kemudian tidak lepas, ini adalah Ulmus ini tempo dulu di Wonogiri banyak dijumpai dan besar-besar. Kemudian sekarang tunas yang tumbuh aja sudah tidak ada, termasuk ini sudah langka. Tapi alhamdulillah kipleret
bisa mengembangbiakkan, dalam arti kata menghidupkan kembali mulai dari ini yang tumbuh, kemudian nanti kita ambil, kita tanam di tempat yang terbuka, yang luas, supaya biar cepat besar. Alhamdulillah di Pleret sudah punya banyak, tapi masih kecil-kecil, perlu waktu untuk membuat supaya bisa besar. Kemudian ini ada beringin lagi. Beringin ini hampir sama, kurang lebih juga 30 tahun. Kemudian akarnya tidak sama dengan yang tadi. Jadi ini isi akar semua. Akar semua. Ya. Dari belakang. Ya, itu akar semua. Jadi tidak ada istilahnya yang tidak pakai akar. Alhamdulillah di sini banyak sekali akar-akar yang bertumbuhan, kemudian kita rapikan, kita lurus-luruskan. Itu hanya sepengetahuan dari kami. Kemudian kita akan memperkenalkan lagi, sama mohon diketahui untuk pemirsa, khususnya untuk pemula, macam-macam pohon beringin banyak sekali. Kalau tidak salah itu lebih dari 20, tergantung daripada karakter. Semua pohon akan berlainan karakternya. Yang khususnya yang ini semi atau tumbuh daun muda, ini paling 3-4 itu sudah berhenti, kemudian membentuk membentuk tubuh atau membentuk cabang besar. Tapi lain ada yang selalu tumbuh terus, kemudian rantingnya hanya kecil tapi menjalur panjang. Nah, ini yang termasuk hanya tumbuhnya 3 daun 4 daun dari daun pucuk daun, kemudian berhenti membentuk daripada badan atau ranting. Ini hanya sebatas pengetahuan kami. Kemudian beralih ke ini kemuning. Kemuning ini saya juga mendapatkan pas ada acara 17 Agustus. Kemudian di kampung kebetulan ada kemuning di tengah jalan, kemudian dirobohkan oleh warga. Oleh karena itu kita ambil, kemudian kita tanam. Alhamdulillah dari postur yang sekian besar bisa tumbuh dengan sempurna. Alhamdulillah, biarpun belum jadi, tapi akan kelihatan nanti di kemudian hari. Kemudian tidak lupa, ini saya juga mendapatkan ini posisi di Wonosari Gunung Kidul. Waktu itu ini masih liar, kemudian kita habisin, kita nulkan, kemudian kita bawa pulang, kemudian kita tanam di luar daripada di pot. Kemudian setelah tumbuh kita liarkan, hanya kita tarik supaya mengarah. Kemudian setelah selesai kita potongi, kita bentuk untuk rantai cabangnya, bikin cabang. Kemudian tumbuh lagi sekarang ini rantingnya. Ranting ini saya biarkan memang karena saya mengejar biar lebih besar lagi, nanti setelah itu kita potong. Jadi insya Allah nanti akan kita praktekkan di episode yang akan datang cara
membentuk cara merawat, kemudian supaya pohon ini bisa lebih bagus dilihat, enak dipandang juga nyaman. Kemudian di sini saya juga ngoleksi ini cimeng. Cimeng ini baru kita temukan belum lama, kurang lebih 1 tahun. Kemudian kita rawat, alhamdulillah bisa hidup. Ini masih nol, masih perlu kita benahi lebih lama. Tapi dari postur saya rasa sudah cukup lumayan. Kemudian kita beralih ke pohon beringin lagi. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi, yang tadi ada sekali pupus, 3 berhenti, membentuk daripada tubuh atau cabang. Ini tidak, ini selalu pupus terus. Kemudian ya ini hasilnya kecil-kecil, maka dari itu ini kita liarkan terlebih dahulu untuk membuat biar ini bisa seimbang daripada postur. Kalau postur memang sudah lumayan, maka dari itu akan kita bentuk, nanti akan kita rubah lagi, kita rapikan biar kelihatan rapi. Ya mohon maaf karena tempat kami yang terbatas, kemudian pohonnya cukup lumayan, jadi ini yang bisa saya sajikan. Nanti dulu masih ada lagi pohon daripada asem. Ini orang bilang asem Jawa. Kenapa? Dari postur kok bisa melekuk, meliuk. Kemudian ini juga kami sendiri, hanya ide dari kami, yang mana pertama kali saya mencoba ini, terus terang aja uji coba buat kami, karena saya merasa otodidak, tidak punya skill untuk ke bonsai. Maka dari itu ini hanya saya ngotak-atik pikiran saya, kemudian bagaimana caranya, jadi jangan hanya monoton itu-itu saja. Ini pertama kali seperti ini. Nah, kemudian kami lilitkan dengan kawat. Nah, contohnya seperti ini, tapi kawatnya besar. Nanti untuk episode yang akan datang, urean yang akan datang, nanti akan kita sampaikan. Contoh soal ya ini tadi, yang itu tadinya seperti ini, kemudian kita lilit, kita tekuk, bagaimana caranya bisa bertahan sampai betul-betul bisa hidup, baru kita kasih kawat lebih jelas, lebih nanti mendetailnya saat-saat nanti kita akan mendemokan, nanti ada waktunya nanti di episode yang akan datang. Inilah hasil daripada koleksi-koleksi kami. Contohnya beringin banyak, serut juga banyak, kemudian asam Jawa banyak sekali. Jadi inilah sementara waktu hasil dari Kipleret. Tidak bisa menyampaikan apa-apa yang baik karena hanya sebatas kemampuan kami merangkai dengan hati saya. Mungkin sekali minta saran daripada para senior atau para
ahli-ahli dalam bidang bonsai, sekali lagi kami mohon masukan dan sarannya. Sahabat bonsai dimanapun Anda berada, demikian perkenalan dari kami, Bonsai Ki Pleret. Jangan lupa tonton episode berikutnya. Yang pertama, yang kedua, tetap jaga kesehatan dulur-dulur kabeh ben koyo Ki Pleret. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Ingat, terima kasih, salam hangat dari Ki Pleret. Merdeka!